Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Insinyur Anis Siti Nurrohayati STMT. Saya dari Prodi S1 Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Untuk bidang ilmu atau kejuruan saya adalah Desain dan Teknologi Manufaktur. Jadi saya dan tim itu melakukan suatu penelitian mengenai mesin pencacah organik, di mana latar belakangnya adalah pada saat ini kita tahu bahwa salah satu sampah terbesar atau sumbangan jenis sampah terbesar itu adalah organik, yaitu baik dari sisa makanan atau dari sayur-sayuran busuk dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, maka kami mencoba untuk membuat mesinnya sebenarnya sudah secara umum ada ya mesin pencacah sampah organik, namun di sini kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, di mana mesinnya itu tidak terlalu besar atau semi portable seperti itu, di mana mesin itu nanti bisa mencacah sampah-sampah organik rumah tangga, baik itu dari sisa makanan, sayur-sayuran busuk dari perkebunan atau pertanian. Selanjutnya sampah tersebut dicacah dengan mesin organik tersebut, lalu nanti sampah yang telah dicacah tersebut bisa menjadi bahan baku dari pakan ternak salah satunya, atau dijadikan sebagai pupuk kompos, di mana jika dicacah maka proses pengomposannya, proses pembusukannya itu akan lebih cepat. Nah, itu adalah alasan kami mengapa kok kami itu membuat mesin pencacah sampah organik. Jadi diharapkan dengan mesin ini mitra kami atau pengguna yaitu masyarakat yang menggunakan mesin kami nanti bisa mendaur ulang atau menggunakan kembali sampah-sampah yang tadinya tidak terpakai menjadi lebih bermanfaat untuk lingkungan dan juga untuk kesejahteraan ekonomi mereka. Jadi untuk langkah pertama mengenai pembuatan mesin sampai dengan mengenalkan mesin tersebut ke masyarakat gitu ya, untuk digunakan masyarakat, yaitu kami tentunya sesuai dengan bidang ilmu saya tadi, yaitu desain dan teknologi manufaktur. Kami mencoba membuat desain-desain teknologi sederhana yang dapat digunakan oleh masyarakat. Kenapa kok sederhana di zaman sekarang yang modern gitu ya, dimana misalnya orang bertanya kok membuat mesin pencacah yang sudah banyak di pasaran gitu. Namun di sini tujuan kami adalah di lingkungan kita gitu. Mungkin kalau untuk kota atau daerah yang sudah sangat maju mungkin sudah memiliki solusi-solusi untuk sampah seperti itu. Namun di sini kita lihat bahwa di lingkungan sekitar kita itu masih membutuhkan teknologi sederhana, salah satunya mesin pencacah sampah. Jadi langkah pertama kita mengenal dulu kondisi lingkungan kita, apa yang dibutuhkan, lalu kita mendesain sesuai dengan kebutuhan masyarakat, lalu setelah itu kami sesuai dengan bidang ilmu, kami mendesain mesinnya yang nantinya bisa digunakan masyarakat dengan optimal secara efisiensi, baik dari bahan pembuatan mesinnya sampai mesin itu dipakai oleh masyarakat. Setelah mesin jadi, kami memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa mesin ini itu dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas, bahkan nanti hasil cacahannya itu bisa dijual sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Lalu mesin tersebut kita serahkan kepada masyarakat langsung, sehingga masyarakat tersebut bisa memanfaatkan mesin karya saya, dosen dan juga mahasiswa kami, sehingga tidak ilmu kita seperti itu langsung bermanfaat untuk masyarakat. Jadi alhamdulillah pada tahun lalu kami mendapatkan hibah nasional, yaitu dari Kemendikti Bima dalam ruang lingkup Bima seperti itu. Ini adalah hibah nasional untuk kami mendapatkan dana untuk pengabdian. Nah, dari pengabdian itu kami menyerahkan mesin tersebut, lalu dengan dana-dana tadi kami dimulai dari sosialisasi penggunaan mesinnya, lalu kami memastikan juga sosialisasi mengenai manajemen perawatan mesinnya, sehingga kami terjun langsung ke masyarakat. Kami melihat, memantau secara lebih dari 6 kali kami terjun ke masyarakat bahwa mesin yang kami berikan tersebut memang benar-benar digunakan untuk mendaur ulang, untuk mengolah sisa-sisa makanan rumah tangga ataupun dari sisa-sisa sayuran yang dari perkebunan yang sudah tidak laku atau busuk, itu bisa dicacah dengan mesin tersebut. Jadi kami memastikan
agar mesin tadi itu bermanfaat dan benar-benar digunakan adalah kami datang langsung ke mitra kami, ke desa mitra seperti itu, dan melihat benar-benar bahwa mesin tersebut digunakan. Untuk dampak yang sudah dirasakan sampai saat ini untuk di Desa Sungai Pimping yang ada di Kutai Kartanegara, di mana tempat mitra kami memberikan mesin pencacah sampah organik tersebut, kami melihat bahwa dari desa tersebut ada kelompok tani dan ada kelompok wanita tani seperti itu. Jadi dari tadi kelompok tani dan wanita tani tadi saling berkolaborasi, di mana kelompok ibu-ibu wanita tani tadi itu mengumpulkan atau menggunakan mesin pencacah organik itu untuk mencacah sampah-sampah sisa makanan rumah tangga. Mereka ada bank sampah di mana rumah-rumah tangga itu bisa mengumpulkan sisa-sisa makanan atau sisa-sisa sayuran yang sudah tidak terpakai, lalu di kelompok tersebut mencacah sampah tersebut untuk kemudian dijadikan pupuk kompos, di mana mereka juga menanam seperti lombok, tomat di dalam pot-pot seperti itu, dan itu menggunakan sampah-sampah organik yang tadi telah dicacah. Ini adalah dampak yang sudah terlaksana pada saat ini. Pengembangan berkelanjutannya, kami sangat berharap kami bisa mendapatkan bantuan-bantuan dana atau bekerja sama kembali dengan pemerintahan, dengan CSR perusahaan seperti itu, untuk mereplika dari kegiatan yang sudah kami lakukan di tahun lalu seperti itu. Jadi kita lihat bahwa di sekitar Samarinda ataupun di Kutai Kartanegara itu banyak sekali pertanian-pertanian yang juga lahannya sangat luas, di mana di situ banyak sekali sampah organik tadi. Studi kasusnya adalah untuk jerami padi, contohnya jerami padi yang ada saat ini kan kalau kita lihat hanya dibakar oleh petani-petani. Nah, jadi dari jerami tadi bisa kita cacah dengan mesin pencacah plastik. Jadi rencana keberlanjutannya semoga nanti ke depannya kami memiliki kerjasama yang lebih lanjut, sehingga nantinya sampah-sampah organik yang ada di desa-desa atau di pertanian-pertanian, contohnya jerami padi yang tidak terpakai tadi, bisa diolah menjadi pupuk organik setelah dia dicacah ataupun menjadi pakan ternak, sehingga nanti petani bisa menjual jerami tadi yang tadinya tidak terjual, jeraminya hanya dibuang atau dibakar, dengan dicacah dan dijadikan pupuk. Maka selain tanaman padi, selain beras yang dihasilkan oleh petani, petani bisa menjual pupuknya dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Teman-teman mahasiswa, kita itu sekarang kan jargonnya adalah dikti saintek berdampak seperti itu. Nah, jadi kita itu tidak hanya mengejar nilai di kampus, jadi tidak hanya dari kosan, dari rumah pergi ke kampus untuk mengejar nilai A, tapi kita terjun langsung ke masyarakat agar ilmu yang kita dapatkan di kelas itu berdampak nyata untuk masyarakat. Jadi kita banyak sekali di lingkungan Samarinda ini masyarakat-masyarakat yang bisa kita jadikan mitra, kita menjalin kerjasama dengan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Mungkin itu sekian dari saya. Pesan saya, mari kita berdampak bersama, berkolaborasi bersama dosen, mahasiswa, dan juga masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.